selamat pagi semuanya. Sudah siap melanjutkan kuliah kali ini? Silahkan persiapkan materi kuliah 13. Dilihat, dipersiapkan slide-nya. Kuliah 13, Tissue Engineering. Setelah kita belajar dengan stem cell, selanjutnya kita akan beralih ke perpaduan aplikasi stem cell dengan memadukan beberapa teknik, yaitu di dalam tissue engineering. Tissue engineering itu apa? Tissue engineering adalah kombinasi sel, material, dan faktor-faktor biokimia yang dapat memperbaiki proses fungsi biologi dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan jaringan dan organ. Nah, di dalam tissue engineering ini, berbagai ilmu berpadu. Kalau lihat tentang kemajuan biomaterial, itu ada juga di sini bagiannya. Nanti kalau publikasi di jurnal-jurnal yang berjudul biomaterial bisa juga, karena ini sudah merupakan kombinasi tidak hanya stem cell. Ini contohnya, dia penelitian ini bertujuan untuk membuat jantung buatan. Tujuan sudah saya terangkan bahwa tujuan dari stem cell nanti ada yang mengarah ke pembuatan organ. Jadi tidak hanya memperbaiki jaringan yang rusak di dalam tubuh, tetapi membuat organ untuk ditransplantasikan. Contohnya ini. Jadi yang awalnya jantung, kemudian dibersihkan dari sel-sel awalnya, lalu ditanam dengan stem cell. Di bagian tengah dilihat bahwa endothelial precursor cell are pumped into the blood vessel. Jadi dimasukkan calon-calon sel endotelial. Kalau endotelial itu biasa melapisi permukaan sebelah dalam. Kemudian calon-calon sel jantung juga dimasukkan ke situ. Kemudian distimulasi dengan growth factor dan juga distimulasi dengan elektrik untuk dapat berdetak. Kalau dilihat, di beberapa orang yang pingsan atau ada serangan, biasanya dibantu dengan alat pacu jantungnya. Jadi ini juga seperti itu, dipacu supaya berdetak. Dan ini ternyata bisa, bahwa dia akhirnya berdetak. Dan sekarang masalahnya adalah bagaimana dia bisa diintegrasikan ke dalam tubuh. Kemudian selanjutnya ini ada tissue engineering yang berusaha membuat saluran uretra. Jadi dari sel-sel didiferensiasikan, akhirnya terbentuk saluran uretra. Jadi ini nanti kalau berkembang bisa ke saluran ginjal dan sebagainya. Tapi pada awalnya sudah bisa tuh terbentuk uretra. Kemudian kalau lihat banyak telinga itu semacam, kalau dibilang aksesoris ya, fungsinya tidak terlalu major, tetapi
kalau tidak ada telinga maka terasa aneh gitu ya. Jadi sebenarnya ada melindungi, lubang ini harus dilindungi sebenarnya. Tetapi kalau misalnya telinganya tidak ada, memang lubangnya tidak terlindungi dengan baik, tetapi masih bisa berfungsi si telinga. Jadi ini juga merupakan usaha awal yang lumayan ya. Jadi akhirnya terbentuklah daun telinga yang nanti bisa disambungkan dengan bagian tubuhnya, dan usaha ini berhasil. Selanjutnya ada namanya regenerative machine. Jadi perpaduan antara hiperbaric oxygen therapy dan stem cell. Jadi di beberapa rumah sakit yang saya lihat, di rumah sakit angkatan laut biasanya, karena ini mirip dengan sistem simulasi kapal selam. Di situ dikasih oksigen. Nah, hiperbaric oksigen dikasih oksigen murni yang ternyata tidak hanya jadi supply saat di kapal selam, tetapi juga ternyata bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Maka muncullah hiperbaric oxygen therapy. Tapi memang harus hati-hati, karena kalau Anda dengar beberapa tahun yang lalu ada kecelakaan di rumah sakit angkatan laut, bahwa karena percikan konsleting sedikit di situ, karena ada oksigen murni yang sangat banyak, akhirnya bisa menjadi api dan ada korban di dalamnya. Jadi juga harus diperhatikan penggunaan hiperbaric oxygen therapy. Nah, dalam regenerative machine itu hiperbaric oxygen dipadukan dengan stem cell. Jadi semacam memacu supaya stem cell itu berfungsi di dalam tubuh dengan memberikan oksigen ini, oksigen murni. Dan ternyata memang di dalam beberapa jurnal penelitian, hiperbaric oxygen dapat mempercepat proses perbaikan pada stem cell. Perbaikan dengan menggunakan stem cell. Jadi semacam didorong supaya dia cepat berfungsi di dalam tubuh. Kalau Anda mau mengetahuinya lebih jauh, bisa mencari beberapa jurnal yang bercerita tentang hal ini. Hiperbaric oxygen adalah oksigen bertekanan. Hiperbaric oxygen membantu stem cell lebih invasif, mengaktifkan stem cell, dan membawa stem cell ke tempat jaringan yang rusak. Masih ingat tentang sifat homing? Jadi dengan oksigen ini maka sistem sel dia lebih bergerak lebih cepat dan bergerak ke jaringan yang rusak dengan lebih cepat. Biasanya digunakan untuk mengobati pasien yang stroke. Jadi dibawa dengan cepat supaya ke tempat lokasi-lokasi kerusakannya, sehingga si stem cell dapat cepat memperbaikinya. Ini teknologi yang dikembangkan yang disebut regenerative machine. Awalnya mungkin dari beberapa ide, akhirnya kemungkinan bisa digabungkan. Tadi ingat bahwa tissue engineering adalah perpaduan beberapa ilmu yang akhirnya membawa ke dalam tissue engineering. Kalau engineering itu biasanya teknik ya. Kalau tisu jaringan, nah teknik jaringan, bukan jaringan listrik, bukan jaringan internet ya, tapi jaringan hidup, yaitu sesuatu yang baru. Di beberapa negara sudah mengembangkan program studi yang namanya Baring. Kalau
di NUS Singapura itu masuk di Fakultas Teknik. Jadi namanya ada Departemen Tissue Engineering, Departemen Bioengineering, yang memang banyak orang yang punya background teknik yang masuk ke situ. Jadi begitu tentang tissue engineering. Silahkan Anda mencari tahu apa tissue engineering saat ini sudah sampai di mana, bagaimana, apakah sudah bisa menciptakan organ, apakah organ yang diciptakan bisa ditransplantasikan. Karena kalau sudah ditransplantasikan itu suatu hal yang akan memecahkan berbagai macam persoalan, yang salah satunya ada jual beli organ ya, harganya yang jutaan, ratusan juta, yang sekarang sering ada di pasar gelap, yang banyak sekali cerita-cerita tentang hal itu. Jadi ini tujuannya, kalau kita sudah bisa membuat organ, bisa transplantasi organ tanpa diambil dari donor, tapi bisa kita ciptakan. Demikian materi kuliah untuk yang ke-13 ini. Selamat belajar dan jangan malas-malasan. Untuk sekarang ada banyak cara untuk belajar, banyak cara untuk menggali. Jadi walaupun dalam situasi belajar online, Anda mungkin malah akan bisa belajar lebih banyak karena Anda punya waktu untuk mencari tahu hal-hal yang diajarkan. Demikian, sampai jumpa. Untuk yang kuliah yang akan datang adalah summary dari semuanya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan diajukan pertanyaan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.